Oke bro, jadi handphone udah di tangan gue. iPhone 6s. Yang membedakan dia dengan iPhone 6 atau predecessor sebelumnya, sebelum iPhone 6s keluar, itu ada logo S di case back-nya dia. Jadi iPhone 6s ini menurut gue di tahun 2020 kita akan bahas satu persatu apakah dia masih layak untuk kita manfaatin buat main game, buat data, buat kamera. Short brief aja untuk speknya. iPhone 6s ini cuman dipowerin pakai prosesor A9. Jadi ini suksesornya dari A8 yang digunakan oleh iPhone 6. Kemudian iPhone 7 dan seterusnya memakai A10, A10, A11, Bionic dan lain-lain. Nah, yang keren dari Apple menurut gue, dia nggak perlu memakai RAM yang besar-besar, 4, 6, 8, 16 ya lo. Ya handphone Android yang sekarang kan semuanya pakai RAM gede-gede ya. Menurut gue Apple itu hebatnya dia punya OS-nya itu begitu ringan, maka itu dia tidak perlu memakan RAM terlalu banyak atau terlalu besar. Ini cuma 2 RAM bro. iPhone 6s itu cuma RAM-nya cuma 2 GB, sorry, gue ralat. RAM-nya cuma 2 GB. Jadi kita akan bahas apakah iPhone 6s ini masih layak lo pakai. Dan buat info lo aja, iPhone 6s dari pertama keluar di bulan September 2015 itu sampai detik ini dia udah laku 77 juta bro. Jadi handphone ini udah kejual 77 juta. Dan menurut gue gila sih. Itu lumayan sukses deh si iPhone 6s ini, dan dia bener-bener build-nya tuh keren banget. Jadi dia masih pakai aluminium, kacanya juga lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan kalau jatuh, menurut Apple ketika jatuh itu tidak mudah retak. Jadi kita bahas aja satu-satu. Buat game, buat foto tadi, buat data, gimana menurut gue? Oke, lu liatin. Siap bro. Oke, sekarang gue akan sebutin lo 5 hal kenapa lo harus punya dan tetap pede pakai iPhone 6s di tahun 2020 ini. Yang pertama, buat gua, dan mudah-mudahan lu setuju ya, itu harga bro. Karena gini, gua itu ngelihat handphone itu benar-benar sebagai atau sesuai fungsi lah. Jadi ya buat nelfon, buat messaging, buat terima email, sekali main game. Jadi yang pertama adalah harga, karena rentang harganya itu sekarang dari mulai 1,8 sampai, ini second ya bro semua, sampai ke kalau gue nggak salah 3,8an untuk yang 6s Plus. Jadi yang pertama harga, ya buat gue pribadi ini masih sangat terjangkau. Kemudian yang kedua adalah yang tadi gue bilang, buat gue games tetap penting sesekali, walaupun gue nggak jago-jago banget main ML ataupun PUBG, tapi untuk sekedar fun, ngisi waktu luang, atau lo lagi suntuk, yang ini handphone masih worth it banget lo punya, dan untuk main PUBG itu lancar. Nah, lo bisa lihat nih, habis ini gue tunjukin ya si PUBG di handphone iPhone 6s gue. Nah, kemudian yang ketiga itu layarnya. Layarnya memang 4,7, di compare iPhone atau handphone flagship saat ini di tahun 2020 nggak sebanding bro. Tapi dia udah make Retina HD display 4.7 diagonal. Jadi menurut gue nyaman di mata, main PUBG juga gue masih oke. Nggak terlalu patah-patah gitu ya. Ya tergantung ya, kalau lu mungkin pakai spek di PUBG-nya itu mungkin yang tinggi banget sampai katakanlah Ultra HD atau apa gitu ya. Nah, settingan lo, nah itu mungkin dia nggak sanggup. Tapi untuk sekedar yang normal sih dia masih bisa kok. Itu yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, gue suka kameranya. Kameranya itu untuk vlogging itu rasa cukup banget. Karena dia udah bisa 4K. Tapi pastiin kalau lo mau ngerekam 4K terus, lo harus pakai kapasitas setidaknya 128 deh gitu, atau 64 tuh udah minimal banget bro. Karena di bawah itu nggak akan nampung banyak sih video-video 4K lo gitu. Jadi mungkin sekedar foto atau video yang masih SD belum HD ya,
Nah itu masih bisa lah nyimpen beberapa di kapasitas yang mungkin 32. Saran gue jangan beli deh yang 16 ya, itu terlalu kecil lah buat zaman sekarang ya kan. Nah kemudian yang terakhir, tampilannya. Buat gue iPhone selalu memang punya breakthrough ketika dia buat handphone dengan tampilan yang memang ciri khasnya dia. Jadi dia selalu, lo bisa lihat ya kan, kalau lo nelfon ini menurut gue ini masih elegan ya. Jadi dengan tampilan aluminiumnya, nggak sembarangan aluminiumnya. Nah ini menurut gue 5 hal yang memang gue pertimbangkan kenapa gue masih harus pakai si iPhone 6s ini sebagaimana handphone itu berfungsi, bro. Jadi selama dia masih bisa WA, dia masih bisa email, dia masih bisa dapat updatean OS terakhir, gue nggak ngeliat gue punya kebutuhan harus ngupdate atau ngupgrade handphone gue. Dan ini handphone gue punya lama banget. Ini sebenarnya dulunya handphone kedua gue. Dan ini reliable banget, bro. Dan ini gue pakai nggak pernah punya masalah. Baterainya juga so far oke lah gitu ya. Ya handphone tua, bro, udah 5 tahun lebih ya. Sesekali lo ganti baterai kan normal ya kan. Ini gue udah ganti baterai sekali. Nah inilah yang gue bilang tadi, kelemahannya menurut gue adalah baterai. Baterainya tuh kecil banget, bro, cuma 1700 sekian mAh. Nah ini memang lo harus siapin power bank, dan atau lo bawa mobil mungkin lo bisa pakai cigarette lighternya untuk ngecharge sesekali ya, bro. Karena yang gue tahu ngecharge di mobil itu juga nggak bagus-bagus banget, karena si listrik mobil itu voltasenya naik turun. Power bank juga untuk lo saving lifetime baterai lo juga jangan terlalu sering. Jadi jangan lo power bank itu sebagai pengganti untuk lo ngecharge di rumah, karena lo mungkin malas colokin ke tembok lo atau ke extension cord lo. Nah itu janganlah. Jadi usahain semuanya masih dicolok ke rumah gitu ya, bukan power bank atau lighter di mobil gitu. Jadi itu 5 hal yang menurut gue lo bisa pertimbangin kenapa lo harus beli iPhone 6s ini ya kan. Karena untuk PUBG masih oke, Mobile Legend masih oke, atau game-game mobile lainnya gue rasa masih disikat nih habis nih sama 6s. Dan gue rasa masih sampai 2-3 tahun ke depan dia akan masih dapat perbaruan OS gitu ya. Ada beberapa yang mungkin dia yang bisa dilakukan di iPhone 11 Pro atau mungkin nanti upcoming 12 ya dia nggak bisa. Tapi kembali ke kebutuhan ya, bro. Jadi ini gue serahin ke lo. Apakah lo merasa ini masih layak di 2020? Kalau menurut gue masih banget, bro. Of course, jangan lupa lo klik tuh tombol merah, lo subscribe, lo share ke teman-teman lo kasih thumbs up kalau lo suka sama konten gue. Oke, bro? Cabut dulu, bro. Thank you.